Siapa sih yang gak kenal dengan kuliner legend ini? Makanan yang terbuat dari campuran daging giling dan tepung tapioka ini bahkan dikenal di berbagai penjuru dunia loh. Di Indonesia, biasanya bakso disajikan dengan mie atau bihun serta kuah kaldu. Karena kepopulerannya, bakso dapat kita temukan di gerobak pedagang kaki lima hingga restoran bintang 5. Berbagai jenis bakso pun banyak ditawarkan dalam bentuk makanan beku yang dijual di pasar, swalayan, dan mal-mal. Tak hanya tampil dengan kuah panasnya, irisan bakso juga dapat dijadikan pelengkap makanan lain seperti mie goreng, nasi goreng, atau capcay. Inovasi terhadap makanan ini pun dikenal cukup berbeda-beda di setiap negara loh guys. Mulai dari penyajiannya hingga rasanya pun berbeda-beda. Gimana guys? Penasaran dengan bakso-bakso dari seluruh dunia? Berikut Semacam TV telah merangkum beberapa bakso dari seluruh dunia. Gimana tampilan bakso unik ini? Yap, hidangan bakso yang pertama ini berasal dari India guys. Namanya juga India ya. Bakso khas mereka pun kaya akan bumbu, seperti bawang putih, jahe, bawang bombay, berbagai macam cabai, dan bumbu kari, serta bumbu lainnya. Nama bakso yang sangat populer di India ini adalah kofta. Mirip seperti di Indonesia, kofta dibuat dari daging sapi atau domba yang sudah dicincang dan dicampur dengan rempah-rempah dan bawang. Bahan lain yang kerap dicampur dalam adonannya adalah bulgur, telur, serta sayuran. Yang unik, apabila jumlah sayurannya lebih dominan, maka namanya berubah menjadi lauki kofta. Nih, mumpung ada yang lagi bikin lauki kofta. Lihat guys, sayuran yang digunakan aja segambreng itu. Keluarga ini akan membuat lauki kofta dalam porsi yang sangat besar. Sayur yang mirip labu ini dicuci dulu dalam kolam besar ini guys. Sayuran lalu dipotong-potong dan diparut menggunakan alat khusus ini. Baru deh, sayur dicampur dengan tepung dan aneka bumbu, kemudian digoreng. Bentar-bentar, kok lebih mirip bakwan goreng ya guys? Jangan lupa buat bumbunya. Seperti biasa, aneka rempah-rempah, bawang cincang, bubuk kari, dan cabai yang ditumis sampai matang. Baru deh tambahkan air agar kuah sedikit mengental. Aduk-aduk terus biar nggak gosong. Masukkan kofta dan aduk sampai rata. Duh, kelihatannya enak banget ya guys. Oh iya guys, selain digoreng, kofta juga bisa dibakar atau direbus. Sebagai pendamping menyantap kofta, biasanya adalah saus kental. Untuk kofta yang berisi telur biasanya disebut dengan nargizi kofta. Jenis kofta ini paling populer di Pakistan. Selain India dan Pakistan, negara-negara yang termasuk dalam wilayah Afrika Utara juga mengenal kofta. Di India Timur, tepatnya di kota Bengal, kofta biasanya dibuat dari cincangan udang, ikan, paprika, dan juga pisang mentah. Meskipun termasuk ke dalam menu pembuka, ukuran kofta cukup besar guys. Sehingga satu porsi kofta sudah cukup mengganjal perut yang lapar. Kalau nonton drama Korea, bawaannya suka bikin lapar ya guys. Lihat deh mereka makan. Kayaknya ngilirin abis. Ini nih salah satu menu yang suka muncul. Tteokgalbi namanya. Tapi ada juga yang menyebutnya Korean Hamburger Stick. Tteokgalbi adalah bacaan kerajaan yang dibuat secara tradisional untuk Raja Korea. Tetapi banyak orang di istana merasa tidak pantas jika seorang raja menggunakan tangannya untuk merobek daging dari tulang. Akhirnya, sang koki kerajaan kreatif memotong daging dari iga pendek, mencincangnya, dan kemudian membentuknya kembali menjadi bulatan-bulatan seperti ini guys.
Dengan cara ini, hidangan togalbi bisa dimakan dengan sumpit. Berbeda dengan masakan iga sapi lain. Togalbi ini memiliki banyak air guys, lunak dan mudah dicerna karena dagingnya dihaluskan. Ada juga nih versi frozennya yang lebih praktis. Bahan untuk membuat togalbi menggunakan buah pir yang dipotong-potong dan dihaluskan. Di tempat terpisah, bikin saus dari kecap asin, bawang putih, lada, gula, dan garam. Campur dengan wijen dan pir tadi, kemudian aduk rata ya guys. Haluskan daging yang sudah digiling, campur dengan sedikit lemak, tambahkan irisan cacahan sayuran seperti wortel dan lobak. Lalu siram dengan saus coklat, kemudian diaduk dengan mesin. Sesekali bantu dengan sugel kayu yang besar. Dan tambahkan lagi saus coklat agar teksturnya sesuai dengan yang diinginkan guys. Timbang bakso dan susun dalam cetakan persegi. Panggang togalbi satu persatu. Bentukannya jadi mirip stik ya guys. Panggang hingga matang dan membentuk karamel. Lihat deh, juicy banget kan? Buang bagian yang menghitam, lalu bekukan. Kalau udah beku, baru deh di packing satu persatu. Di Yunani, ada dua bentuk bakso yang biasa dihidangkan. Yang pertama adalah bakso goreng yang biasa disebut dengan kaftedes. Sementara yang ini adalah bakso rebus yang dicampur kuah, disebut dengan eufarlakia. Setiap keluarga di Yunani memiliki resep kaftedes masing-masing, tergantung asal daerah mereka. Tapi secara umum, bakso di Yunani dibuat dari roti yang direndam, baik dengan air ataupun susu. Kemudian dicampur dengan daging cincang, bawang putih, dan oregano. Beberapa resep juga ditambah dengan bumbu lainnya, seperti kunyit, cuka anggur yang biasa disebut dengan ojol. Di Kepulauan Siprus yang terletak di timur Yunani, bakso goreng serupa juga disajikan guys. Akan tetapi, daging yang digunakan biasanya adalah daging babi giling dengan kentang panggang. Bakso ini lebih kaya rasa dibanding dengan bakso Yunani. Itu karena di Siprus, bakso gorengnya disertai bumbu tambahan seperti mint dan juga kayu manis. Sementara untuk bakso kuah khas Yunani yang lain, biasanya disebut dengan eufarlakia. Hidangannya tampil lebih menyegarkan. Makanan rebus-rebusan memang populer di Yunani, terutama jika disajikan dengan roti kering hangat yang dicelupkan dalam saus. Salah satu resep saus yang biasa dipadukan dengan bakso eufarlakia adalah saus angelmono, yaitu saus telur lemon yang berbentuk krim. Gimana nih guys? Kalian tertarik dengan deretan bakso yang udah aku sebutin tadi? Kalau kalian tertarik, bisa langsung terbang sekaligus liburan dan kulineran di sana ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!